Bayangin kamu bisa pergi ke negara manapun di dunia, dan semua orang di sana berbicara bahasa yang sama persis denganmu. Gak ada lagi tembok bahasa, gak ada lagi salah paham, gak ada lagi perlu menerjemahkan apapun. Kedengarannya seperti dunia yang jauh lebih bersatu. Tapi begitu kita ikuti skenario ini pelan-pelan, kamu bakal sadar betapa banyak yang diam-diam ikut hilang bersama bahasa-bahasa itu. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Hal pertama yang langsung terjadi adalah runtuhnya tembok terbesar antar manusia. Selama ini, bahasa yang berbeda memisahkan miliaran orang. Kamu bisa mengobrol dengan siapa saja, di belahan dunia mana saja, tanpa hambatan sama sekali. Setiap orang tiba-tiba jadi bisa saling memahami. Dunia terasa jadi jauh lebih kecil dan lebih akrab. Tapi tembok yang runtuh itu ternyata juga menahan sesuatu yang berharga. Ekonomi dunia langsung meledak. Tanpa hambatan bahasa, berdagang antar negara jadi semudah berdagang di kota sendiri. Perusahaan bisa bekerja sama lintas benua tanpa penerjemah, tanpa salah paham kontrak, tanpa biaya terjemahan yang besar. Pasar dunia menyatu jadi satu, dan barang, jasa, serta ide mengalir lebih cepat dari sebelumnya ke seluruh penjuru bumi. Ilmu pengetahuan mungkin jadi yang paling diuntungkan. Selama ini, banyak penemuan terhambat karena terkubur dalam bahasa yang tak dimengerti. Kalau semua ilmuwan berbagi satu bahasa, setiap penemuan bisa langsung dibaca dan dilanjutkan oleh siapa saja di dunia. Kemajuan yang biasanya butuh puluhan tahun bisa terjadi jauh lebih cepat, karena tak ada lagi ilmu yang terjebak di balik tembok bahasa. Banyak konflik dalam sejarah lahir dari salah paham antar bangsa yang tak saling mengerti. Bahasa yang sama bisa mengurangi itu. Diplomasi jadi lebih mudah, perjanjian damai lebih jelas, dan orang dari budaya berbeda bisa benar-benar mendengar satu sama lain. Tapi sejarah juga mengajarkan, orang yang berbahasa sama pun tetap bisa berperang. Bahasa satu bukan jaminan damai yang sempurna. Sekarang sisi yang menyedihkan. Di dunia ada ribuan bahasa, dan setiap bahasa adalah sebuah dunia budaya yang utuh. Ketika satu bahasa menang, ribuan bahasa lain bisa perlahan mati. Dan saat sebuah bahasa mati, cara berpikir dan memandang dunia ikut lenyap. Setiap bahasa punya kata dan rasa yang tak bisa diterjemahkan. Kehilangan mereka sama seperti membakar ribuan perpustakaan tak tergantikan. Bahasa bukan cuma alat bicara, tapi bagian dalam dari siapa diri kita. Ia menyimpan sejarah, leluhur, dan jati diri sebuah bangsa. Ketika bahasa ibu ditinggalkan, sebuah komunitas bisa kehilangan ikatan dengan akar dan nenek moyangnya sendiri. Dunia mungkin jadi lebih terhubung, tapi juga lebih seragam. Warna-warni yang membuat manusia begitu kaya, pelan-pelan memudar jadi satu warna. Ada keindahan yang ikut terancam. Puisi, lagu, dan cerita rakyat seringkali cuma hidup penuh dalam bahasa aslinya. Diterjemahkan pun, sebagian keindahan, permainan kata, dan rasa mendalamnya selalu hilang di tengah jalan. Ribuan karya agung yang lahir dari bahasa-bahasa kecil bisa terlupakan selamanya, saat penuturnya tak ada lagi. Di sisi cerah, perjalanan dan hidup di luar negeri jadi jauh lebih mudah. Tak ada lagi rasa takut tersesat karena tak mengerti bahasa. Pindah, bekerja, atau belajar di negara lain jadi semulus pindah antar kota. Dunia benar-benar terbuka untuk semua orang. Manusia bisa merasa jadi satu keluarga besar tanpa batas. Sebuah rasa persaudaraan global yang belum pernah ada sebelumnya. Muncul pertanyaan yang panas. Kalau dunia harus memilih satu bahasa, bahasa siapa yang menang, dan bahasa siapa yang harus mati? Negara yang bahasanya jadi bahasa dunia otomatis mendapat kekuatan dan keuntungan besar, sementara yang lain harus meninggalkan bahasanya. Pilihan ini bukan cuma soal praktis, tapi soal kekuasaan. Dan itu bisa memicu perlawanan sengit dari bangsa-bangsa yang tak mau kehilangan suaranya. Menariknya, bahasa yang sama belum tentu menyatukan. Manusia punya kebiasaan menciptakan perbedaan baru untuk menandai kelompoknya. Logat,
gaya bicara, dan istilah baru bisa muncul dan pelan-pelan berkembang jadi bahasa-bahasa yang berbeda lagi. Ironisnya, dalam beberapa generasi, satu bahasa dunia bisa saja pecah lagi jadi banyak bahasa, seperti yang terjadi berulang dalam sejarah. Dunia maya berubah drastis. Setengah dari internet yang selama ini terkunci di balik bahasa lain, tiba-tiba terbuka untuk semua. Video, artikel, dan ilmu dari seluruh dunia bisa dinikmati siapa saja tanpa terjemahan. Lautan pengetahuan jadi milik bersama. Tapi suara-suara kecil dan lokal bisa tenggelam, kalah oleh arus besar konten dari budaya yang paling dominan. Coba pikirkan naskah-naskah kuno dan tradisi lisan yang diwariskan turun-temurun dalam bahasa asli. Kalau tak ada lagi yang memahaminya, seluruh warisan itu bisa jadi sekadar coretan bisu yang tak seorang pun bisa membacanya. Ribuan tahun kebijaksanaan leluhur bisa lenyap dalam beberapa generasi, hanya karena bahasa yang menjaganya ikut punah. Ada kekuatan tersembunyi dalam bahasa. Siapa yang menguasai bahasa dunia, ikut menguasai cara berpikir dan pandangan seluruh manusia. Nilai, budaya, dan cara pandang dari pemilik bahasa itu akan pelan-pelan menyebar dan mendominasi seluruh dunia. Bahasa satu dunia bisa jadi alat pemersatu yang indah, tapi juga alat penyeragaman yang diam-diam menghapus keberagaman. Kalau suatu hari manusia sadar akan yang hilang, bisakah bahasa-bahasa yang mati dihidupkan kembali? Sayangnya, itu sangat sulit. Sebuah bahasa hidup dari orang yang memakainya setiap hari. Sekali penuturnya hilang, menghidupkannya lagi hampir seperti membangkitkan yang sudah mati. Karena itu, banyak orang berjuang keras menjaga bahasa mereka tetap hidup hari ini, sebelum terlambat untuk selamanya. Dunia informasi berubah drastis. Sebuah kabar, ide, atau gerakan bisa menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap, tanpa hambatan bahasa. Ini bisa jadi kekuatan besar untuk kebaikan, menyatukan orang untuk membantu saat bencana, atau memperjuangkan hal penting bersama. Tapi kabar bohong dan kebencian pun bisa menyebar sama cepatnya. Tanpa tembok bahasa, yang baik dan yang buruk sama-sama menular tanpa henti. Ada hal kecil yang menyentuh. Setiap bahasa punya kata yang tak ada padanannya di bahasa lain, kata yang menangkap rasa yang sangat khas. Ada bahasa yang punya satu kata untuk rasa rindu yang rumit, atau kehangatan tertentu, yang butuh satu kalimat penuh untuk dijelaskan di bahasa lain. Ketika bahasa itu hilang, rasa dan cara memahami dunia yang unik itu ikut lenyap, dan manusia jadi sedikit lebih miskin secara diam-diam. Pikirkan anak-anak yang tumbuh hanya dengan satu bahasa dunia. Mereka mungkin tak lagi bisa berbicara dengan kakek nenek dalam bahasa asli keluarga. Cerita pengantar tidur, pantun, dan nasihat leluhur yang diwariskan dalam bahasa ibu bisa terputus di satu generasi saja. Yang hilang bukan cuma kata-kata, tapi jembatan antara satu generasi dengan generasi sebelumnya. Sebuah tali yang menghubungkan kita ke masa lalu. Mungkin jawaban terbaik bukan satu bahasa menggantikan semuanya, tapi satu bahasa bersama yang dipakai bersamaan dengan bahasa ibu. Semua orang bisa saling mengerti lewat bahasa dunia, tapi tetap menjaga bahasa dan budayanya sendiri di rumah. Dengan begitu, manusia bisa menikmati persatuan tanpa harus kehilangan keberagaman yang membuatnya begitu kaya. Akhirnya kita kembali ke pertanyaan awal. Dunia dengan satu bahasa itu impian persatuan, atau justru hilangnya warna manusia? Buat sebagian orang, ini akhir dari tembok, salah paham, dan perpecahan, sebuah keluarga manusia yang akhirnya bisa saling bicara. Tapi buat yang lain, justru ribuan bahasa yang berbeda itulah warna sejati umat manusia. Dan mungkin, keberagaman itu terlalu berharga untuk ditukar dengan kemudahan. Jadi, dunia dengan satu bahasa ternyata bukan sekadar dunia yang lebih mudah bicara. Dia membawa perdagangan tanpa hambatan dan ilmu yang melesat, tapi juga ribuan budaya yang lenyap, identitas yang memudar, dan kekuasaan yang mengintai di balik bahasa. Mungkin jalan terbaik bukan memilih satu bahasa mengalahkan semuanya, tapi belajar saling mengerti tanpa harus kehilangan warna yang membuat kita begitu kaya sebagai manusia. Kalau skenario kayak gini bikin kamu mikir,
Subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu, dunia lebih baik dengan satu bahasa yang menyatukan, atau tetap dengan ribuan bahasa yang berbeda-beda? Tulis jujur di komentar.